Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hukum tentang kurban ini sebenarnya diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Tapi saya pribadi lebih cenderung kepada yang mewajibkan bagi orang-orang yang mampu. Berdasarkan banyak dalil tentang masalah itu. Dalil pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni, Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Seolah-olah kata Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullahu ta'ala, beliau menyatakan seolah-olah orang itu sudah dianggap meninggalkan yang wajib, maka taqarrub salat dia kepada Allah tidak ada artinya karena meninggalkan yang wajib tadi. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua diterima dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Dia menyatakan bahwa aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari penyembelihan, beliau bersabda, kata beliau, "Man dzabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah." Kata beliau, siapa orang yang menyembelih sebelum sholat id, maka hendaklah diulang penyembelihannya. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih sekarang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini bernada amr. Amr itu perintah. Siapa yang menyembelih sebelum sholat id, hendaklah diulang dengan nada perintah. Adanya lam amr falyu'id makanaha ukhra. Dan siapa yang belum menyembelih falyadbah, maka hendaklah dia menyembelih. Ini juga perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga diterima dari Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu khutbah haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Atadruna mal atirah? Hadhihi allati yaqulu anha an-nas ar-rajabiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap satu keluarga di setiap tahun wajib melakukan udhiyah dan atirah. Tahu nggak kalian apakah atirah itu? Atirah itu adalah apa yang oleh orang-orang sekarang disebut dengan sebutan rojabiyah. Hadis ini menunjukkan ada dua kewajiban bagi setiap satu keluarga di setiap tahun. Pertama udhiyah. Udhiyah ini kurban yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan yang kedua adalah atirah. Atirah ini rojabiyah. Rojabiyah ini sesembelihan yang dilakukan di bulan Rajab. Tapi Al-Imam Ibnul Athir dalam kitab Jami'ul Usul menyatakan bahwa rojabiyah ini sudah mansuh. Ini hanya diwajibkan di awal-awal permulaan Islam. Tapi kewajiban untuk melakukan kurban tidak ada yang memansuhnya. Sehingga tersisalah satu kewajiban bagi setiap keluarga dalam setiap tahun, yaitu udhiyah yang disebut dengan kurban tadi. Nah, berdasarkan 3 dalil yang sudah saya kemukakan tadi dan dalil-dalil lainnya yang tidak sempat untuk kita jelaskan, menunjukkan bahwa berkurban wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, adapun kriteria hewan yang layak dijadikan kurban, pertama dari segi kondisi, dia harus sehat. Dia harus selamat juga dari aib. Tidak boleh yang sedang sakit, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang picek, tidak boleh juga yang tanduknya patah baik sebagian atau seluruhnya, tidak boleh juga yang salah satu di antara daun telinganya itu putus atau bahkan dua-duanya. Pokoknya dia sehat, dia normal, dan terbebas dari aib. Sehat, tapi ada aib, ada cacat juga tidak boleh, gitu ya. Itu dari segi kondisi. Dan disukai yang bertanduk besar. Adapun dari segi usia, pertama apabila dia kambing, berusahalah minimal yang usianya 1 tahun. Kalau dia sapi, minimal yang usianya 2 tahun. Dan apabila kambing atau kurban yang akan disembelih itu berupa unta, minimal 5 tahun. Dan ini diambil dalam salah satu hadis yang sahih, sebagaimana kesohihannya disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal jada' minad dha'n yuwafi mimma yuwafi minhu thani'u minal ma'iz. Bahwa al jada' minad dha'n, kata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, menyatakan al jada' artinya kambing usia tertentu. Minad dha'n maknanya kambing yang usianya minimal sudah 1 tahun. Ini menurut jumhur ulama. Walaupun ada sebagian yang menyatakan minimal 10 bulan, ada juga yang minimal 8 bulan. Tapi kita ambil yang paling selamat untuk kita, minimal 1 tahun. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau dia unta, maka minimal usianya 5 tahun. Dan apabila dia sapi, minimal usianya 2 tahun. Kalau bisa jangan kurang dari itu. Adapun orang-orang yang berkurban dengan kemampuan yang sebenarnya ada, tetapi dia mengambil yang minim, anak kambing umpamanya cuma usianya 6 bulan, 7 bulan lalu disembelih, maka itu tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai kurban kepada Allah Azza wa Jalla, padahal dia mampu lebih dari itu. Itulah kriteria hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban yang disyariatkan, pertama tentu saja seusai sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha nggak boleh. Sebagaimana hadis tadi, man dhabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum selesai sholat, hendaklah diulang penyembelihannya. Berarti tidak sah kalau sebelum sholat Id. Jadi harus setelah sholat Id, dan terus berlangsung waktu penyembelihan itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. 3 hari itu disebut dengan hari-hari tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Sehingga waktu untuk menyembelih ini 4 hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun setelah masuk tanggal 14 Dzulhijjah, yaitu pas maghrib tanggal 13, sudah habis waktu penyembelihan ya. Wallahu a'lam. Adapun yang berhak memakan
daging dari hewan kurban yang disembelih, pertama tentu saja orang yang kurbannya itu sendiri. Dia yang paling berhak. Karena apa? Karena itu milik dia. Dia boleh makan sebagian dan sebagian sisanya yang lain boleh dia sodakohkan kepada orang lain. Karena ini sifatnya sodakoh, boleh diberikan kepada siapa saja yang dia mau. Tidak hanya kepada orang fakir dan orang miskin. Orang kaya juga diperbolehkan karena sifatnya sedekah, bukan zakat. Tapi tentu saja lebih diutamakan orang-orang yang tidak mampu, orang fakir, orang miskin yang mungkin sehari-harinya hanya makan dengan tempe, tahu, kangkung, bayam yang sejenisnya dan tidak mampu membeli daging. Nah, itu mereka lebih utama. Adapun yang kaya dia bisa beli daging sendiri. Tapi dibolehkan yang kaya memakan gitu ya. Karena ini sifatnya sedekah. Bahkan karena ini sifatnya sedekah, orang kafir pun tidak terlarang untuk menerima bagian dari hewan kurban ini. Karena dia bukan zakat. Adapun zakat maka khusus kepada kalangan kaum muslimin. Kecuali zakat mal dibolehkan kepada orang kafir yang hatinya sedang dibujuk untuk masuk Islam, yang disebut dengan Al-Quran dengan sebutan mu'allaf, itu dibolehkan. Adapun umpamanya kalau orang kafirnya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh kita salurkan zakat ataupun sedekah kepada mereka. Nah, adapun kafirnya yang dibujuk, dibolehkan untuk menerima sedekah termasuk menerima hewan kurban ini. Wallahu a'lam. Iya, berkaitan dengan penyembelihan, pertama lebih utama orang yang berkurban itu dia menyembelih sendiri dengan tangannya, ya. Tapi kalau dia tidak mampu, baik secara mental dia tidak siap melihat darah gitu ya, secara teknis juga dia tidak bisa untuk menyembelih, khawatir salah, khawatir tidak mati, khawatir tenaganya kurang gitu ya, maka dia boleh untuk mendelegasikan, mewakilkan kepada orang lain yang mampu melakukannya. Lalu bagaimana cara menyembelih? Ya, cara menyembelih hewan kurban tidak ada bedanya dengan cara menyembelih di luar kurban. Baik ayam, ataupun kambing, ataupun sapi ya. Intinya begini, yang wajib bagi dia, orang yang akan menyembelihnya itu pertama harus seorang muslim. Lebih berilmu, lebih soleh, lebih bagus. Tapi kalau yang menyembelih itu ahli maksiat atau ahli bid'ah, dan bid'ahnya dan maksiatnya bukan bid'ah dan maksiat mukaffirah, bukan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka dibolehkan dia menyembelih dan sesembelihannya halal untuk dimakan. Itu yang pertama. Kedua, orang yang akan menyembelih wajib meniatkan sesembelihannya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dia niatkan untuk berhala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya ibadahku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku semuanya itu lillah, untuk Allah dan bukan untuk yang lain, termasuk sesembelihan. Maka wajib niatkan bahwa dia menyembelihnya itu untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk berhala, bukan untuk ruh-ruh yang sudah meninggal, arwah-arwah yang sudah meninggal, bukan untuk jin, untuk setan yang menguasai daerah itu, bukan. Kalau diniatkan untuk itu maka haram, tidak boleh. Orangnya dosa dan terjerumus ke dalam syirik besar dan hasil sesembelihannya menjadi haram. Itu yang kedua, niat dari orang yang menyembelihnya. Ketiga, wajib orang yang akan menyembelih itu mengucapkan nama Allah, Bismillah, tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim ya.
Dan disunahkan dia juga bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahnya wajib, takbirnya sunnah. Sehingga apabila ada orang yang hanya mengucapkan bismillah saja tanpa Allahu Akbar, maka sah dan itu ibadah dan hasil sesembelihannya menjadi halal. Ini yang ketiga, dia wajib membaca bismillah. Keempat, hendaklah hewan yang disembelihnya itu putus 2 urat lehernya. 1 urat sebagai jalan nafas, 1 lagi sebagai jalan makanan. Yang telah dikunyah oleh hewan itu kan disalurkan sampai ke perut dan seterusnya. Nah, 2 urat leher itu wajib putus. Siapa yang menyembelih tapi tidak putus salah satu dari kedua-duanya, apalagi tidak putus dua-duanya, maka menjadi bangkailah hewan itu. Walaupun dia mati, matinya akan lama karena tidak putus. Suplai udara atau oksigen dan suplai makanan masih terus, tapi dia terluka parah, umpamanya lehernya menganga gitu ya, akibat sembelihan tadi. Tapi 2 ini tidak terputus, dia akan lama menderitanya. Walaupun mungkin akhirnya mati, maka dia jadi bangkai. Maka perhatikan bagi orang yang akan menyembelih, putus enggak kedua urat leher yang ada di tenggorokannya tersebut. Kalau putus, iya berarti sah. Tapi kalau tidak putus salah satu atau dua-duanya, maka sesembelihan itu tidaklah sah. Nah, itu 4 yang harus diperhatikan. Ya. Adapun yang kelima, tidak boleh menyembelih binatang dengan cara yang menyakiti secara berlebihan. Dengan cara dipukul dulu gitu ya. Dengan cara umpamanya ditakut-takuti dulu. Dengan cara umpamanya si goloknya itu diperlihatkan di hadapan si hewannya. Apalagi ditempel-tempelkan dalam rangka bercanda gitu ya. Atau termasuk menyembelih hewan kurban di hadapan hewan yang nanti akan disembelih. Melihat kawannya sudah disembelih begitu dengan darah yang bertebaran kemana-mana, dia stres loh. Dan itu penderitaan secara psikis bagi binatang yang akan disembelih. Maka hindarkan tempat menyembelih hewan kurban dengan hewan-hewan kurban yang belum disembelih, itu dijauhkan, jangan sampai mereka melihat. Kalau melihat, mereka stres, kemudian menderita. Ya, itulah beberapa adab yang harus diperhatikan ketika akan menyembelih. Wallahu a'lam. Ya, ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang yang akan berkurban. Begitu seseorang akan berkurban, maka sejak mulai 1 Dzulhijjah, kalau kurbannya kan 10 Dzulhijjah ya, hari idul kurbannya. Sejak mulai 1 Dzulhijjah, orang yang akan kurban. Ingat, orang yang akan kurban. Adapun orang yang akan menyembelih tapi dia tidak berkurban, nggak berlaku. Ini orang yang akan berkurban, dia tidak boleh memotong kukunya, memotong rambutnya, atau mencabuti bulu ketiaknya, atau umpamanya memotong kumisnya, memotong bulu kemaluannya, sampai dia menyembelih. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashara fa arada ahadukum ayudhiya fala yamussa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a." Apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang di antara kalian akan berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya sedikit pun atau kulitnya sedikit pun. Yang dimaksud memotong rambut yang terlarang adalah baik rambutnya dengan cara dicukur gitu ya, atau digunting, atau kumisnya gitu ya, atau kukunya,
atau bulu kemaluannya, termasuk mencabuti bulu ketiak yang selama ini itu semua sunnah umpamanya. Tapi ketika masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lalu orang itu akan berkurban, maka dia tidak boleh melakukan semuanya itu sampai hewan kurbannya disembelih. Timbul pertanyaan, apakah ini hukumnya wajib? Iya, wajib. Dengan kata lain, haram untuk memotong rambut, memotong kuku. Lalu bila ini dilanggar, adakah kifaratnya? Maka para ulama menyatakan, faman fa'ala dzalik istaghfarallah fala syai'a alaih. Siapa orang yang melanggar larangan-larangan ini, dia harus beristighfar kepada Allah dan tidak ada dam, tidak ada denda, tidak ada diat apa-apa. Cukup sekedar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bagaimana hukum memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang menguliti atau kepada panitia? Ya, memberi upah kepada mereka boleh. Tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban. Baik itu kepalanya, umpamanya biasanya keumuman kaum muslimin ya. Orang yang menyembelih dapat kepala. Orang yang menguliti dapat kulitnya. Panitia yang lainnya masing-masing dapat jatah 1 bungkus di samping jatah bukan sebagai panitia, sebagai mustahik. Jadi 2 dapat, yang lain 1. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya menyatakan, amaroni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa min luhumiha wa juludiha wa alla nu'tiyal jazira syai'an minha. Qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul SAW memerintahkan aku untuk menyelenggarakan menyembelih hewan kurbannya dan menyuruh aku untuk mensodakohkan dagingnya dan kulitnya, dan menyuruh aku agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya sedikit pun dari hewan kurban itu. Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada yang menyembelih itu dari saku kami, dari uang kami. Hadis riwayat Imam Muslim yang sahih ini menunjukkan boleh memberi upah. Baik kepada yang menyembelih, kepada yang menguliti, kepada yang nyincangnya, kepada panitia, asal tidak diambil dari hewan kurban itu. Apalagi ada sebagian panitia yang memisahkan 2 ekor hewan kurban disembelih untuk konsumsi para panitia khusus. Selain panitia nggak boleh ikut makan. Itu sama dengan upah yang diambil dari kurban. Maka itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya, boleh memberi upah kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan kurban, tapi upah tersebut tidak diambil dari hewan kurban. Adapun nanti bagaimana kepalanya, bagaimana kulitnya, bagaimana kakinya, silakan itu berikan. Baik umpamanya dipecah-pecah lalu dibagi sebagaimana daging yang lainnya, atau kalau secara teknis itu menyulitkan, silakan berikan kepada orang yang lebih layak untuk menerimanya. Tapi tidak sebagai upah, tidak sebagai buruh panitia. Berikan kepada orang yang fakir, yang miskin. Nih kamu kepala untuk kamu, nih kamu kulit untuk kamu, gitu. Nih kamu kaki untuk kamu. Itu dibolehkan, sama dengan daging-daging yang lainnya. Kalau di kalangan panitia ada yang fakir, ada yang miskin, boleh diberikan kepada panitia yang fakir, tapi bukan sebagai upah dari kepanitiaannya, dari hasil kerjanya, bukan. Tapi karena statusnya sebagai orang yang tidak mampu, maka boleh kita berikan kepada mereka.
Kalau itu sudah diberikan kepada mereka, lalu oleh mereka dimakan, atau diberikan lagi, atau dijual, atau umpamanya kulitnya mau dibikin kantong, dibikin dompet, terserah dia, itu sudah menjadi hak dia. Tapi tidak boleh dijual oleh panitia, lalu uangnya dibagi-bagi. Karena itu bukan hak panitia, itu hak mustahik yang memang layak menerimanya. Oleh karena itu, berikan upah kepada panitia yang nyembelih, yang nguliti, tapi jangan diambil upahnya dari hewan kurban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Boleh nggak membagikan atau memberikan dagingnya ini di luar hari-hari tasyrik? Iya, Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah oleh kalian, simpanlah oleh kalian sebagian, dan sodakohkan sebagian. Jadi daging kurban dari orang yang berkurban ini dibagi 3 dengan persentase yang tidak harus tertentu, enggak, tergantung kebutuhan. Sebagian dimakan, ya, sebagian boleh disimpan untuk esok atau lusa, dan sebagian disodakohkan. Nah, yang dimaksud disimpan itu tidak ada batasan waktu. Kalau umpamanya orang tersebut ya sudah memiliki bagian daging, atau dia bahkan yang berkurban, dia ambil sebagian yang dia mau, selebihnya dia sodakohkan. Nah, dimakan hari itu tidak habis, disimpan sebagian sampai umpamanya hari kedua, ketiga, sampai seminggu juga nggak masalah karena sudah menjadi milik dia. Terus hari keempat, kelima, wah ini saya sudah bosan dengan daging kambing ini, lalu diberikan ke tetangganya, diberikan ke saudaranya, itu silakan saja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Asal apa? Asal itu sudah menjadi haknya, asal itu sudah menjadi miliknya. Adapun kalau daging kurban tersebut ya oleh panitia disimpan dulu, tidak langsung dibagikan. Nanti setelah seminggu kemudian dia bagikan, padahal orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin sangat berharap memperoleh bagian itu dengan segera, maka tidak boleh. Karena apa? Karena menahan daging itu dari orang yang berhak menerimanya. Tapi umpamanya kalau semuanya sudah tercukupi, ini daging banyak, kalau dibiarkan busuk, kalau dibagikan juga mereka juga sudah kekenyangan umpamanya, sudah nggak bisa nampung di rumahnya umpamanya. Lalu kalau dibiarkan busuk, boleh oleh panitia diawetkan, lalu untuk apa? Menjaga agar tidak busuk, agar pembagiannya bisa esok lusanya lagi, maka tidak apa-apa biidznillah, insyaallah. Wallahu a'lam. Boleh nggak kita mengirimkan hewan kurban ke tempat lain? Hukum asal hendaklah berkurban itu di daerah sendiri, di desa sendiri. Jangan sampai yang jauh diberi, yang dekat tidak diberi. Itu akan menimbulkan madarat, menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya, menimbulkan kemangkelan orang-orang fakir dan miskin yang dekat dengan kita, karena sodakohnya disalurkan ke yang jauh padahal yang dekat juga membutuhkan. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau di daerah kita sudah terpenuhi karena yang kurban banyak gitu ya, semua yang ada di daerah kita sudah terpenuhi semuanya, malah melimpah, boleh kita offer ke kota lain, ke daerah lain, sebagai bentuk solidaritas kita, perhatian, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang jauh, dengan syarat sekali lagi, kalau memang di daerah kita sendiri sudah terpenuhi. Adapun kalau di daerah kita belum terpenuhi, lalu kita offer ke daerah lain, lalu menimbulkan madarat berupa kekecewaan fakir miskin di daerah kita sendiri, mangkal mereka, akhirnya mendoakan keburukan bagi kita, maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena menimbulkan
madarat karena sikap kita tersebut. Wallahu a'lam.